Selamat pagi, Pak. Pagi. Tampaknya hari ini terlihat murung. Ada masalah, Pak? Iya. Kira-kira kalau boleh tahu, apa masalahnya, Pak? Ya, cuma kita belajar tentang bagaimana penakalan anak muda sekarang. Iya, kenakalan anak murid ya, Pak. Dan Bapak terlihat agak kesal dari segi wajah Bapak. Kira-kira kenapa ya? Kan saya masuk pada jam terakhir. Iya. Dan anak-anak kurang konsentrasi itu, jadi mereka tidak fokus pembelajarannya. Jadi menurut Bapak, tujuan Bapak di pertemuan ini di AFCC kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita ini? Tujuannya yaitu saya ingin mendapatkan solusi bagaimana jalan keluar terbaik Oke. untuk penyelesaian. Boleh tahu kenapa, Pak? Tadi kan saya masuk pada jam terakhir. Iya. Ya, pada terakhir kan anak-anak mungkin malas, mereka kurang konsentrasi. Kira-kira kenapa kalau Bapak lihat di kelas itu kenapa mereka malas? Ya, faktor kemungkinan ya kecapean, bisa jadi mungkin kelaparan, bagaimana kan? Begitu. Kalau konsentrasi, kenapa mereka tidak konsentrasi? Setelah saya memberikan materi dan menjelaskannya, mereka kurang memahami, ada yang tidur. Kurang memahami. Kenapa bisa Bapak berkata begitu? Ya karena kurang konsentrasi. Ya mereka bukan istilahnya ada yang tidur lagi itu kan. Jadi apa yang kita sampaikan mereka kurang fokus. Oh gitu. Kalau Bapak kan tadi datang kepada saya, ingin apa tujuan Bapak datang bertemu dengan saya? Saya mengharapkan ada solusi pada permasalahan ini, di mana saya berkomunikasi dengan ibu sebagai teman kerja, begitu. Oh begitu Pak. Terima kasihlah atas kepercayaan Bapak menjumpai saya, ya kan. Tadi Bapak bilang malas dan tidak konsentrasi dan tidak fokus. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu menurut pandangan Bapak? Iya, setelah saya bertanya kepada mereka, ada seorang anak mengatakan dia kurang tidur, katanya banyak pekerjaan di rumah, jadi sampai ke sekolah pun dia jadi ngantuk, tak konsentrasi untuk belajar dulu. Oh begitu. Kalau yang terpikirkan oleh Bapak, apa yang bisa Bapak berikan selain yang sudah Bapak lakukan di dalam proses pembelajaran? Iya Bu, setelah saya sampaikan materi, saya jelaskan, kemudian saya kasih pertanyaan. Iya. Ya, setelah itu mereka menjawab dengan bagus. Ya, untuk langkah selanjutnya saya berniat untuk mengasihkan apa istilahnya, ada permainan games yang bisa memacu adrenalinnya supaya otaknya tetap istilahnya encer pada saat akhir belajar les terakhir. Oh, berarti Bapak sudah memikirkan sebelum kita bertemu sudah ada solusi dari Bapak untuk memberikan games atau permainan di sela-sela proses pembelajaran, seperti itu Pak? Iya Bu, seperti itu. Selain dari games, apakah ada yang lain? Iya, namanya juga kita sebagai guru pasti mencari hal-hal yang positif, bagaimana si anak bisa menerima proses belajar itu dengan bagus dan tidak terkendala oleh karena malasnya mereka. Tapi kita tetap mencari solusi yang terbaik supaya anak-anak tetap giat. Ya, bagus itu Pak, karena memang anak-anak itu butuh refresh otaknya ketika di jam-jam pelajaran terakhir. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang Bapak sampaikan tadi, solusi yang Bapak sampaikan tadi? Ya itu tadi, solusinya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi. Contohnya saya bisa minta pendapat dari ibu, Iya. sebagaimana solusi yang terbaik untuk jalan keluar ini bagaimana.
Karena kita tahu bersama-sama pada les terakhir anak-anak mungkin malas belajar karena situasi tadi, mengantuk, lapar, dan segala macam ya. Ya, menurut Bapak, apakah ketika Bapak sudah melakukan games atau permainan di dalam proses pembelajaran itu, apakah ukuran keberhasilan dari games yang atau hal-hal yang menarik yang Bapak buat, ukuran Kalau keberhasilannya? dari segi metode pengajaran kita sudah seharusnya memang dapat selesai menurut saya Bu ya. Ada saat pemberian materi, penjelasan, dan mengajukan pertanyaan. Di sela-sela waktu itu kan ada istilahnya untuk meringankan bagaimana untuk santai dia berpikir. Kita kasih games, bisa kita kasih evaluasi. Tujuan games ini apa? Bukan untuk bermain-main, tetapi bagaimana mencari inovasi baru dalam pemikiran dia. Inovasi baru. Iya. Kan Bapak tadi ukuran keberhasilannya Bapak sampaikan tadi udah ada nih. Kira-kira apa yang menjadi komitmen Bapak? Ya komitmen saya ya itu tadi, bisa bekerja sama dengan ibu dan bisa saling mengasih pendapat bagaimana mencari solusi ini ke depannya. Berarti ada teman atau rekan guru yang melihat sejauh mana yang sudah Bapak laksanakan di dalam kelas seperti itu ya Pak. Kemudian apakah Bapak selain saya sebagai rekan sejawat, apakah ada lagi yang akan membantu Bapak dalam membuat tujuan Bapak berhasil? Sebelum saya menyampaikan ini, terlebih dahulu hanya sama ibu, tetapi kalau bisa untuk kita semua, bisa sama-sama untuk bekerja sama. Ya, kapan Bapak akan melaksanakan apa yang sudah Bapak sampaikan hari ini? Secepatnya lah Bu, karena minggu depan saya masuk lagi ke ruangan mereka, itu akan saya terapkan. Oh, begitu ya Pak. Mantap Pak, terima kasih atas waktunya dan saya sangat senang bisa dipercayakan untuk berbagi cerita dengan saya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Saya Baik, terima kasih. Saya yang pertama, hindari kata kira-kira. motivasi buat Kemudian kalau bisa pada saat kos itu, si kos dengan si coachnya itu nyatu. supaya kedepannya kita sama-sama bekerja Tidak usah terlalu kaku. untuk Salaman, memajukan mana kabarnya peserta Pak? didik Gitu. dalam hal Baik, Supaya pada saat kita meng-coach si coach, saya program chemistry-nya itu mendapat gitu. Jadi kita lebih gampang untuk menggali informasi dari si coach. Gitu. Thank you.